Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Reparasi April ya tentunya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial atau beberapa cara untuk membuat Shopstar atau anti jeglek ya teman-teman. Shopstar anti jeglek ini ditujukan utamanya bagi Anda yang listriknya itu sekitar 450 sampai 900 watt ya. Ya, dengan listrik itu kadang-kadang beberapa peralatan elektronik itu kalau dinyalakan on pertama itu langsung jeglek ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba membagikan beberapa cara atau beberapa model untuk membuat Shopstar atau anti jeglek di rumah sendiri ya, dengan tentunya dengan alat yang seadanya yang Anda punya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut video, tidak lupa saya ingatkan untuk tetap menekan tombol like dan subscribe ya teman-teman, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, dan jangan lupa untuk memberikan komentar bila ada sesuatu yang mau ditanyakan atau yang belum jelas ya teman-teman. Oke, untuk cara yang pertama langsung saja ya teman-teman. Untuk cara yang pertama adalah ini adalah cara yang sangat lama sekali, yaitu dengan cara kita misalnya ini adalah apa namanya, ini adalah stop kontak. Kita ambil satu jalurnya saja, sedang untuk ini jalur yang plus ya, jalur yang plus. Sedangkan jalur yang min, untuk jalur yang min itu kita bisa memakai apa namanya, kita sambungkan ke besi seperti ini ya teman-teman. Lalu besi ini kita tancapkan ke tanah ya, seperti itu. Jadi intinya untuk yang minus atau groundnya itu kita ambil dari tanah ya, seperti itu teman-teman. Itu adalah satu-satunya pembuatan Shopstar atau anti jeglek itu yang paling praktis. Tapi ya teman-teman, perlu diingat cara ini hanya bisa digunakan untuk listrik non pulsa ya. Kalau untuk listrik pulsa itu biasanya alarmnya akan langsung bunyi ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang apa namanya, untuk yang tidak menggunakan listrik biasa atau yang hanya menggunakan listrik pulsa yang sekarang itu ya. Kalau untuk listrik pulsa itu ada beberapa cara membuat Shopstar anti jeglek. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa cara pembuatan Shopstar atau anti jeglek ya. Seperti yang kita tahu ya, untuk cara yang pertama saya akan mencoba menggunakan saya bukan mencoba ya, saya akan memberitahukan caranya adalah kita pakai lilitan kawat ya, seperti ini teman-teman ya. Kelihatan lilitan kawatnya ya, ini adalah lilitan kawat. Lilitan kawat ini adalah kawat emel ya, bisa menggunakan kawat emel atau kawat biasa. Ini terlebih dahulu kita buat lilitan seperti ini, kurang lebihnya 50 lilit. Nah, setelah itu nanti kita rentangkan di sini, kita buat cetakan seperti ini. Kita buat cetakan, kita masukkan ke dalamnya seperti ini. Dan jangan lupa ujung kabelnya dikeluarin, ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang satunya ini dikeluarkan ya. Nah, seperti ini. Nanti habis itu ini dicor menggunakan adukan semen dan pasir. Nah, seperti itu. Dan nanti kalau sudah kering sekitar 2 atau 3 hari setelah benar-benar kering, nanti bisa digunakan sebagai Shopstar untuk anti jeglek. Dan caranya adalah ujung yang sini kita sambungkan ke colokan listrik ini ya, untuk sebelah saja seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini kurang lebihnya, pemasangannya adalah seperti ini. Seperti ini ya. Untuk ujung yang satunya ini tetap yang plus, yang strong plus, sedangkan untuk ujung yang satunya kita taruh ke ujung sini.
Dan untuk kabel yang satunya kita sambungkan ke ujung sini ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah rangkaian apa namanya salah satu rangkaian substarnya. Ini seperti ini, kita masukkan ke dalam kotak. Lalu kita cor, dan ujung-ujung kabelnya ini kita keluarkan. Nanti kita buat sambungkan, atau bisa langsung disambung di dalamnya biar lebih aman ya, bisa sambung di dalamnya biar lebih aman lalu dicor seperti itu ya, paham ya teman-teman. Ini dan nanti kurang lebihnya ini adalah cara yang substar yang digunakan mirip-mirip dengan model substar dari pabrikan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini adalah kawat yang dikeluarkan ujung kanan kiri, dan ini adalah colokannya ya, seperti ini modelnya. Nah, ini nanti cara hampir sama seperti ini modelnya. Ini adalah substar buatan pabrikan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini nanti jadinya kurang lebihnya seperti ini ya. Paham ya teman-teman. Oke. Dan untuk cara yang selanjutnya adalah kita akan menggunakan substar yang kedua, kita akan menggunakan bohlam ya. Seperti yang sudah tahu teman-teman, caranya pun sama. Yang sebelah, kabel yang sebelah tetap dipasang. Yang sebelah ini kita ambil ke sini seperti ini teman-teman. Dan untuk kabel yang sebelahnya kita sambung di colokan yang satunya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang kabel yang satu tetap pasang, yang satunya saja yang diserikan ya, diparalelkan ini ke lampu bohlam seperti itu. Nah, dan untuk yang bohlam ini sudah biasa juga ya, sudah banyak yang menggunakan cara seperti itu. Oke teman-teman, dan jangan lupa saya ingatkan lagi teman-teman untuk tidak lupa menekan tombol dan like dan subscribe-nya ya, agar saya terus bersemangat untuk membuat karya-karya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk cara yang selanjutnya ya, ini kita tutup dulu biar enak, biar gampang. Untuk cara yang selanjutnya tidak perlu dibentuk. Untuk cara yang selanjutnya adalah kita bisa menggunakan ini ya. Ini adalah apa namanya ya. Ini adalah substar untuk lampu ya, lampu neon zaman dulu ya. Untuk lampu neon zaman dulu ini adalah 4 sampai 65 watt ya teman-teman. Bisa kalau ingin menggunakan ini bisa menggunakan yang 40 sampai 100 watt ya, yang nilainya 400 sampai 100 watt. Ini hanya contoh saja, dan pemasangannya pun tetap sama seperti kita menggunakan lampu tadi ya. Ini tinggal, jadi kabel yang satunya ini kita tinggal pasangkan ke kakinya, dan ini ke kakinya seperti ini ya. Jadi intinya kita hanya memutus satu jalurnya saja dan dikasih apa ini namanya kapasitor, bukan guys, ini substar lampu ya. Substar lampu tabung atau lampu neon ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini masih ada beberapa cara lagi ya teman-teman. Jangan lupa nanti kalau ingin membuat substar, cari alat apa yang ada, nah itu yang dibuat seperti itu. Dan untuk berikutnya, cara membuat substar sederhana yang berikutnya adalah dengan alat seadanya, yaitu dengan menggunakan ini ya, namanya ini kapasitor. Ini adalah kapasitor dari, biasanya ini hanya contoh saja ya, biasanya itu menggunakan kapasitor pompa air ya, dengan nilainya sekitar 12 UF. Nah, kalau 12 UF 400 volt ya, 12 UF 400 volt, atau bisa menggunakan ini 20 UF 400 volt ya. Biasanya kapasitor ini
Untuk kipas pompa air itu modelnya bulat ya, tapi ada juga yang kotak. Intinya menggunakan kapasitor untuk apa namanya, pompa air ya. Caranya pun sama ya, yang kabel sebelah ini tetap terpasang seperti ini. Kita hanya perlu mengotak-atik kabel yang sebelah saja, seperti ini. Kita sambungkan untuk yang sebelah saja seperti ini ya teman-teman. Dan untuk kabel yang sebelah ini yang lepas, kita tinggal tempelkan ke sini saja, ke kaki yang satunya seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini adalah jadi sudah jadi untuk Shopstar dengan alat apa adanya ya, ala kadarnya, bukan dengan barang-barang ala adanya. Ini juga sudah bisa menjadi Shopstar. Jadi jika teman-teman punya sanyo atau pompa air bekas yang sudah mati, bisa diambil kapasitornya untuk dijadikan Shopstar atau anti jeglek. Nah, sudah ada jadi satu menggunakan kapasitor, menggunakan lampu, dan menggunakan apa namanya ini, Shopstar lampu tabung ya, untuk menghidupkan lampu tabung ya. Dan yang tadi cara yang pertama adalah menggunakan lilitan kawat kabel email yang dicor menggunakan adukan campuran semen dan pasir, dan jadinya akan seperti kapasitor Shopstar anti jeglek yang seperti ini ya, yang saya jelaskan lagi tadi. Dan untuk cara yang berikutnya adalah, ini banyak sekali ya cara. Untuk cara yang berikutnya adalah kita menggunakan resistor kapur ya. Resistor kapur 20 ohm 20 watt ya, seperti itu teman-teman. Resistor kapur 20 ohm 20 watt. Nah, 20 watt ya. Tapi ini saya sebagai contoh menggunakan 47 ohm ya. Kalau untuk nilainya ohmnya itu sebenarnya terserah ya, bisa 20 ohm, bisa 15 ohm, bisa 25 ohm ya, nanti dicoba. Tapi rata-rata penggunaannya itu kebanyakan menggunakan 20 ohm ya, seperti itu teman. Ini hanya contoh saja, dan cara pemasangannya pun sama. Untuk stop kontak yang sebelahnya ini tetap seperti ini. Ini hanya perlu kita sambung ke sebelahnya seperti ini, jadinya seperti ini. Kita hanya perlu sambungkan di sini, sedangkan ujung yang satunya kita sambungkan ke sini ya, seperti itu intinya teman-teman. Nah, jadi kabel yang satunya ini kita sambungkan ke sini, ke Shopstar ya. Sedangkan untuk yang ujungnya ini kita cukup tempelkan, sambungkan ke sini ya. Bisa dikasih kabel seperti ini, bisa disambung kabel dulu kalau mau diamankan seperti ini. Yang satunya tinggal pasang seperti ini ya teman-teman. Oke, nah seperti ini. Nah, nanti untuk kapasitor ini bisa untuk resistor kapur ini bisa dibuatkan wadah tersendiri ya teman-teman, seperti itu. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa cara untuk membuat Shopstar atau anti jeglek ya teman-teman. Jika ada dari kalian yang ingin membuat Shopstar anti jeglek, tidak punya bola misalnya, bisa menggunakan alat yang lain yang sudah saya jelaskan tadi, mana yang ada, nah itu yang dipakai ya, seperti itu. Namun perlu diingat ya kawan, Shopstar ini hanya digunakan untuk peralatan yang tidak memakan maksudnya untuk daya yang tidak terlalu berat ya, seperti misalnya hanya untuk televisi, untuk power amplifier ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk alat-alat yang sudah berat, misalnya untuk Magicom atau apalah yang buat besar, itu saya sarankan menggunakan cara yang kedua ya, yang tanam ini ya. Tapi sama juga sih sebenarnya
semuanya kuat, nanti bisa dicoba satu persatu lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Bisa menggunakan cara yang mana yang paling tepat. Tapi kalau untuk hanya sekedar televisi, audio, power amplifier, atau hanya sekedar untuk ke apa namanya kipas angin, itu semua cara ini tadi sangat bisa sekali digunakan sebagai soft start atau anti jeglek ya teman-teman. Ini saya membahas hanya khusus untuk anti jegleknya saja atau soft startnya saja, dan di sini saya tidak memakai MCB ya. Kalau untuk tutorial yang menggunakan MCB saya rasa sudah banyak sekali ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya yang dipakai untuk MC yang ada MCB-nya itu hanya untuk alat-alat yang berat saja ya, karena itu apa namanya, sebenarnya fungsinya sama juga, hanya bedanya itu kalau dikasih MCB itu seperti saklar ya teman-teman, seperti itu, hanya menggunakan saklar seperti itu ya teman-teman. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan video dari saya tentang bagaimana cara membuat soft start sederhana dengan peralatan seadanya ya teman-teman. Semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa saya ingatkan, tekan tombol like dan subscribe-nya teman-teman, karena like dan subscribe itu gratis dan membantu saya untuk terus semangat untuk membuat tutor-tutor video yang bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, sekian dulu dari saya. Salam satu hobi dari Reparasi Gabrul. Salam sehat untuk semuanya.